Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. اليوم في برنامج البودكاست. الآن نحن مع الشيخ كبير الأستاذ Sagir. الأستاذ محمد إدحان البكالوريوس، تخصص في علم الدعوة. فرصة جميلة. الآن أنا معكم أخوكم بالله محمد رمضان ابن داود وتتيه. تسهيلا لي وتفهيما لكم سأنطق ببحثة اللغة الإندونيسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik. Ya, alhamdulillah kita sekarang ini berada di salah satu warkop yang tidak asing untuk para masyarakat Kota Palu. Ini terletak di Kota Palu, Palu Barat. Jalan Kemiri Ustaz ya? Jalan Kemiri, samping Masjid Nurul Ilmi. Masjid Nurul Ilmi, SMP 3. Ya. Kota Palu. Ini sudah masyhur, sudah terkenal di mana-mana. Para asatidzah, para ustadz-ustadz, ulama-ulama ini kalau ngumpul dosen-dosen Ustaz di sini Ustaz ya. Ya. Sehat Ustaz ya? Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz asal dari Sulbar. Ya, Sulawesi Barat, Sulawesi Kabupaten Majene. Masa kecil bisa antum ceritakan Ustadz bagaimana antum punya masa kecil ketika di Sulawesi Barat? Ya. Saya ini Ah, asli suku Mandar. asli Mandar. Asli Mandar, bukan Mandidar, Ustaz. Wih, Memang tapi saya suku dengar Mandar. semangiri-ngiri suku Mandar ya. Gimana Ustadz? Saya memang dilahirkan di Sulawesi Barat, Kabupaten Majene, Kecamatan Pomboang. Kampungnya Sirindu namanya. Rindu? Ya, Sirindu. Ada makna Ustadz rindu? Oh, maknanya yang jelas kita rindu terus. Masya Allah. Masya Tidak bisa kita tinggalkan kampung itu, rindu terus. Allah. Selalu ada kenangan-kenangan yang tidak akan pernah bisa kita lupakan. Allahu Akbar. Begitu, Ustaz. Saya dari kecil sudah lahir di lingkungan yang sangat religi, Ustaz. Religius. Ya, Banyak. Wali itu Ustadz? di kampung saya itu dua wali Allah yang Allah. Masya Allah, yang keilmuannya luar biasa, Masya Allah, yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama itu namanya Imam Malawi namanya. Yang kedua itu kita gelar buat toko namanya. Jadi kalau ada orang yang mau masuk di kampung saya menyampaikan ceramah agama, harus batabe dulu sama beliau sebagai bentuk adab kita kepadanya, karena beliau adalah guru besar. Ada satu kampung yang mereka ini pernah belajar, namanya Kampung Salemo. Di situ guru-guru besar, lahir para ulama-ulama besar, ulama-ulama kabir. Bukan cuma ulama-ulama formalitas, tapi benar-benar antara perpaduan ucapan tingkah laku itu sejalan. Bukan cuma hanya berbicara masalah hakikat, tapi juga berbicara masalah syariat, semuanya jalan. Ada orang yang hebat cuma bicara masalah hakikat, tapi syariat hampa, nol, gitu kan. Tapi ini betul-betul sejalan dengan apa yang kemudian diamalkan. Kemudian terkait masalah perjalanan saya sampai anak-anak ini, dari kecil saya sudah diterpa dan ditempa dan diajar ilmu-ilmu agama. Insya Allah Ustadz ya. Dasar ada. Itu dari kelas 3 sampai kelas 4 SD itu, Ustaz. SD. Iya. Ya, saya ini awalnya orang Palu bilang nambongo.
susah diatur. Keras Namanya kepala. anak keras kepala. Nah batu. Jangan Pak. Terus. Ya makanya saya ini orang bilang jadi juga nggak kalau bahasa. Orang utara. Jadi. Tapi dibalik daripada kenakalannya saya itu, Ya. saya orang yang sangat cinta dengan masjid. Terikat hati Ya, dengan masjid. Saya sangat cinta dengan masjid. Dan saya sangat mencintai ilmu-ilmu agama. Di kampung saya kalau Ramadan, kebetulan sama dengan Ramadan, bukan Ramadan Muslim. Siap. Kalau Ramadan selalu ada hataman Al-Quran Iya. di kampung saya itu. Rutin. Setiap Ramadan. Nah saya ini karena saya belum lancar mengaji, sering tidak dikasih masuk bersama dengan teman-teman. Karena yang bisa masuk di situ adalah orang-orang yang sudah fasih bacanya Al-Qurannya. Jadi ada satu guru yang namanya almarhum Muhammad Alwi. Itu Sudah meninggal kasihannya. saya, ya. Dia tanya kenapa tidak masuk mengaji di masjid. Saya bilang saya belum terlalu lancar mengaji. Pas itu saya tidak tahu kenapa kopiah hitamnya itu dia lepas di kepalanya, dia tempelkan di muka saya. Pak, sakit Ustaz? Tidak sakit. saya langsung kayak terbuka semua, saya punya pemikiran begitu, kayak dipukul ambongonya itu Langsung ya, tiba-tiba kayak sadar begitu ya, Ustaz ya? sadar begitu ya. Kenapa ya, mungkin tidak sembarang mukul kan, mungkin dengan doa-doanya yang jalan begitu. Karena memang saya punya guru mengaji ini ada 7 Ustaz. 7 orang. Kemana yang pernah saya sampaikan kemarin ada yang guru saya panjang cambuknya, Bermacam-macam Ustaznya. macam-macam, itu semua saya masih dapat itu. Ya, sampailah saya sama guru yang Muhammad Alwi ini, yang cara menanganinya, cara mengajarnya betul-betul dari pondok dia terapkan di kampung saya itu. Alhamdulillah, saya diajar mengaji belum cukup 1 bulan, sudah lancar. Di waktu sholat saya diajar mengaji Ustaz. Diajar mengaji di waktu sebelum subuh, sesudah sholat subuh, duhur, asar, maghrib, sampai seterusnya. Alhamdulillah dari teman-teman yang mengaji dengan dia itu, saya yang duluan hatam. Kemudian saya dijanjikan kalau sudah tamat SD, saya akan dimasukkan di pondok pesantren. Dijanjikan. Maksudnya rewardnya kalau rajin-rajin. Tidak, apapun itu yang jelas saya sudah harus masuk pondok pesantren. Bahagia hati rasanya. Karena saya suka, senang pada saat itu. Tapi dari kelas 4 itu saya sudah ceramah-ceramah ke sana kemari. Saya sudah diajar ceramah. Asbab guru ini sering di Muhammad Alwi ini kasih maju. ya, Latihan ceramah. pokoknya kalau dia ke sana khutbah Jumat, saya dia bawa. Ajak lagi. Setelah selesai sholat Jumat, diminta waktunya untuk menyampaikan kultum, saya Maju lagi. maju. Di situ saya belajar ceramah ke sana kemari. Sebelum tamat kelas 6, qadarullah guru saya ini wafat usia muda. Meninggal. Berarti antum kelas 5 Ustaz? Ya, kelas 5. Pada saat itulah kemudian putus harapan saya untuk masuk pondok. Karena memang saya lahir dari rahim orang yang tidak punya. Masya Allah. Keterbatasan ekonomi Ustaz. Keterbatasan ekonomi. Saya dilahirkan dari orang yang buta aksara, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Tapi orang tua saya meskipun tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, jangan engkau ajar saya masalah akhlak dan adab. Karena orang tua saya, Masya Allah, ditekankan adat, orang tua, moral, menghargai orang yang di sekitar kita. Saya diajar baik-baik. Pada saat itu kemudian pupuslah harapan untuk masuk di pondok pesantren. Nangis berkaca-kaca mata kita. Sempat meraung-raung Ustaz? Ya, meraung-raung. Sempat juga? Sempat meraung-raung. Masya Allah. Saking sedihnya. Saking sedihnya Pak, karena saya memang cinta pondok pesantren. Ketika anak-anak orang kaya menangis anaknya ketika mau dimasukkan di pondok pesantren, saya justru menangis karena tidak dimasukkan di pondok pesantren. Batal. Mimpi saya seperti sudah hilang semua. Pupus harapan. Hancur. Jadi bagaimana mengobati itu Ustaz? Dengan kesedihan itu Ustaz? Ya, saya berpikir bahwa saya tidak boleh seperti ini terus. Saya harus juga menerima kenyataan bahwa
saya tidak menempuh pendidikan pondok bukan karena tidak mau, tapi keterbatasan pada saat itu. Keterbatasan ekonomi Dan saat yang itu. lebih saya sesalkan, keluarga saya tidak ada pun yang empati dengan saya untuk memasukkan saya di pondok pesantren pada saat itu. Bukan saya dendam, tapi saya akan selalu ingat Iya, bahwa iya. tidak ada keluarga saya Yang menolong, peduli. untuk bagaimana mewujudkan keinginan saya Berarti, untuk mengenyam berarti pendidikan. antum punya keinginan itu besar sekali, Ustaz. Masuk pondok pesantren. Cuma Allah yang tahu, saya punya besar hati saya masuk di pondok pesantren pada saat itu. Masuklah saya di sekolah umum SMP. Tapi di SMP ini meskipun sekolah umum, Iya. tapi saya aktif. Ikut-ikut organisasi juga. Organisasi, bahkan saya ketua Rohis, OSIS-nya. rohis. Oh, ketua OSIS juga. Ya, saya ketua OSIS-nya. Ajib, wallah, ajib, masya Allah. Lanjut. Saya setelah selesai tamat SMP, Iya. kembali lagi. Saya mau sekolah di mana, mau melanjutkan di mana. Saya tidak tahu lagi harus menempuh cara apa lagi, karena betul-betul, ya Allah, orang tua memang sama sekali tidak punya pada saat itu. Kakak saya sudah sakit-sakit, mama saya juga sudah sakit-sakit. Beruntungnya ada orang baik, saudaraku. Tapi saya yakin itu adalah bentuk daripada cara Allah. Betul. Allah datangkan orang ini di kehidupannya antum. Bukan orang ini yang hebat, tapi Allah yang hebat. Betul. Dia datangkan hambanya untuk membantu saya, tapi yang bantu Allah juga. Betul. Lewat hambanya. Dengan hormat saya sebut nama beliau. Masya Allah. Siapa namanya, Ustaz? Yang berjasa dalam hidup saya. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya. Sudah meninggal, Ustaz? Sudah meninggal. Almarhum Ya Allah. Bapak Samsul Bahri Yunus. Masya Allah. Beliaulah yang kemudian membawa saya ke Kota Palu. Ke kota Palu ini. Itu berarti itu cikal bakal dari Iya. Sulbar Ya, hijrah ke sini. hijrah. Dari ketika teman-teman seusia saya menikmati masa-masa bersama dengan orang tuanya, Bersenang-senang. bersenang-senang dengan orang tuanya, saya justru melawan untuk keluar dari lingkungan itu, meskipun harus melawan rindu yang berat bersama Masya Allah. orang tua, tapi saya harus tinggal pada negara cita-cita. Untuk sekolah, Ya, untuk menuntut sekolah, ilmu. untuk menuntut ilmu. Meskipun cita-cita saya pada saat itu orang tertawakan, karena dianggap siapa juga kamu, bagaimana mau mewujudkannya. Tapi saya punya keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, ketika Allah yang berkehendak pada saat itu. Punya keinginan besar. Punya keinginan yang besar. Ya, sekolahlah saya di Iman Model. Kemudian setelah tamat di Iman Model, Ya. Antum ceritakan waktu di ini Masjid Nurul Ilmi itu nanti sudah ini, nanti sudah nanti sudah kuliah. nanti kuliah. Oh, nanti kita gali itu perjuangan antum jadi marbot masjid itu. Saya lanjut di mana model, Ustaz? Saya kuliah. Iya. Setelah di Man Boleh ini kan saya umum masuk sekolah agama. Umum masuk ke agama. Iya, sementara teman-teman saya itu sudah jago bahasa Arabnya, Bahasa Arabnya. Quran hadisnya, Baca Qurannya bagus, tajwidnya bagus. tajwidnya bagus. Saya minder, Pak. Saat itu perasaan minder ada. Perasaan minder ada, tapi kalau masalah kultum, Tapi kalau kultum, public speaking, ya, karena memang basicnya. dunia saya di Dunia. situ. Alhamdulillah, dunia saya di situ kalau Iya. masalah kultum. Kemudian Ustaz, Tapi tidak terlalu karena saing lah, karena sempat juga masuk di peringkat di Madrasah Aliyah Negeri Model 2 Palu. Saya cuma kalah di bahasa Arab saja. tapi kalau Yang lainnya, public speaking bukan main insya Allah. Nah, setelah selesai Man Model, orang berlomba-lomba kuliah, Pak. Ya, Nah, saya ini mau sekali kuliah. tapi kembali lagi bagaimana Kembali lagi keuangan saja tuh, ya Ustaz? Allah. Harus mulai kemana? Saya berinisiatif untuk Kembali lagi pulang kampung. dengan harapan ada yang bisa dibawa dari sana. Ya, saya harus pulang kampung. Kemudian apa yang terjadi, Ustaz? Saya jadi buruh bangunan. Buruh bangunan selama 1 tahun. Kebetulan kakak kandung saya almarhum tukang. Innalillahi, sudah meninggal juga kakak, Ustaz. Meninggal. Jadi saya ikut-ikut dengan dia.
Bukan. Saya kumpul-kumpul uangnya, saya kembali ke Palu kuliah. Daftar pada saat itu. Di UIN. Ya di Dato Karama. masih Stein Dato Karama Palu. Oh, masih Stein dulu saat itu. Stein, ya. Tahun berapa itu, Ustaz? 2006. 2006. Aha. Saya masuk 2006. Kemudian 1 tahun saya kuliah. Ya kewalakan lagi karena harus betul-betul punya modal. Jadi Saya Ustaz, tinggalkan 1 tahun kampus itu.